Kita lanjut nomor 14. Perhatikan kalimat di bawah ini. Prasasti Tugu menyatakan bahwa Raja Purnawarman memerintahkan menggali saluran sungai sepanjang 11 km. Pernyataan yang tidak sesuai dengan kalimat di atas adalah: A. Kerajaan Tarumanagara hidup dari pelayaran. B. Kerajaan Tarumanagara mengandalkan kegiatan perkebunan. C. Masyarakat Tarumanagara hidup dari perdagangan. D. Kerajaan Tarumanagara merupakan kerajaan tidak pernah mengalami banjir. Atau E. Pertanian menjadi mata pencarian penting bagi kerajaan Tarumanagara. Nah, di sini jawaban yang paling benar adalah yang D. Kenapa? Karena justru sungai itu dibuat adalah untuk menanggulangi banjir. Kalau mata pencarian masyarakat Tarumanagara berhubungan dengan pertanian, perkebunan, dan pelayaran, memang itulah mata pencarian masyarakat Tarumanagara. Kita lanjut nomor 15. Interaksi antar penduduk Indonesia dan orang-orang India menyebabkan banyak orang Indonesia tertarik belajar agama Hindu-Buddha. Orang-orang Indonesia tersebut kemudian mendalami agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di India. Setelah belajar di India, mereka kembali ke Indonesia. Ilmu dari India tersebut kemudian disebarkan dengan terlebih dahulu diolah dan disesuaikan dengan kebudayaan Indonesia. Bukti yang memperkuat teori arus balik ini adalah A. Nalanda, B. Yupa dari Kerajaan Kutai, C. Kedutan Bukit, D. Prasasti Cagal, atau E. Prasasti Mula Manurung. Jawaban yang tepatnya adalah Prasasti Nalanda. Karena kalau Prasasti Nalanda ini berasal dari Kerajaan Sriwijaya, di sini teori arus balik ini menjelaskan tentang orang-orang Indonesia yang sengaja belajar langsung ke India agar bisa memahami agama itu secara lebih baik, lalu menyebarkan kembali di Indonesia. Itu ada hubungan nanti kerjasama antara Raja Sriwijaya dengan Raja Kolamandala di India. Itu bisa juga kita sebut kalau sekarang sebagai contoh program pertukaran pelajar. Nomor 16. Secara keseluruhan candi di Indonesia menggambarkan hubungan makrokosmos alam semesta yang dibagi menjadi tiga tingkatan tersebut. Alam bawah, tempat manusia masih mempunyai nafsu. Alam antara, tempat manusia telah meninggalkan keduniawian dalam keadaan suci menemui Tuhannya. Serta E. Alam atas, tempat dewa-dewa. Berdasarkan wacana di atas dapat disimpulkan bahwa A. Candi digunakan sebagai tempat penobatan seseorang yang diangkat menjadi raja. B. Pembangunan candi bertujuan memberikan penghormatan. C. Candi di Indonesia memiliki fungsi seperti candi di India. D. Bangunan candi di Indonesia mengalami akulturasi dengan budaya praaksara. E. Bangunan candi di Indonesia masih mempertahankan kepercayaan totemisme. Jawaban yang paling tepat itu D, yaitu masih memiliki akulturasi dengan budaya praaksara, di mana di sini menggambarkan kehidupan setelah kematian. Nah, di sini kan ada rupa datu, ada arupa datu, dan ada kama datu. Nah, biasanya percaya tentang kehidupan setelah kematian itu ada beberapa, itu kita kaitkan dengan kepercayaan animisme dan dinamisme pada masyarakat praaksara. 17. Sebagian besar bangunan candi di Indonesia mengadopsi unsur Pundan Berunda. Kebudayaan Pundan Berunda menunjukkan peran penting kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam mengolah kebudayaan. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan: A. Bangunan candi berfungsi sebagai pemujaan. B. Kebudayaan lokal Indonesia memiliki elastis lebih tinggi. C. Masyarakat Indonesia memadukan kebudayaan lokal dengan kebudayaan asing. D. Masyarakat Indonesia masih memiliki kearifan lokal yang mengakar kuat. Atau E. Masyarakat Indonesia mampu memunculkan jati diri kebudayaan lokal yang berbentuk kebudayaan baru. Jawabannya yang C, karena di sini ada Pundan Berunda, mengadopsi bangunan Pundan Berunda menjadi candi.